Wabah COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Inilah saatnya untuk memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Dan itulah yang dilakukan oleh dua orang tamu saya. Saya sudah terhubung dengan Bribka Jerry Tumondon dan Yuli Setiono Indartono. Mereka mencontohkan bagaimana berperilaku solider di masa-masa ini. Saya hendak ke Bribka Jerry Tumondo dulu yang berada di Minahasa Utara. Sempat ada jenazah pasien corona terlantar 2 jam di dalam ambulans di Minahasa Utara. Tidak ada yang bersedia menguburkannya. Bribka Jerry, seorang anggota polisi pun akhirnya turun tangan menjadi orang pertama yang menjadi sukarelawan menguburkan jenazah tersebut. Bribka Jerry, terima kasih banyak atas pengabdian Anda. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya. Jadi 2 jam di ambulans, tidak ada yang mau menguburkan, baru kemudian Bribka Jerry turun tangan. Seperti apa itu? Terima kasih Mbak Nana. Jadi saat itu setelah mobil jenazah mulai sampai di tempat pemakaman, hanya diantar oleh seorang sopir. Tidak ada tim lain atau petugas lain yang bertugas untuk menurunkan jenazah. Saat itu kami kepolisian menunggu dari dinas kesehatan untuk membawa APD dan juga petugas untuk menurunkan jenazah. Namun setelah sampai ternyata mereka hanya membawa APD sebanyak 5 buah, sedangkan petugasnya untuk menurunkan jenazah tidak ada. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bersama dengan anak dari jenazah, langsung memakai APD dan kemudian dengan segera menurunkan jenazah ke liang pekuburan. Di mana juga saat itu kami dibantu oleh Kepala Jaga 1. Jadi kami saat itu ada berjumlah 4 orang dan menurunkan jenazah ke liang penguburan. Sempat ada keraguan, sempat ada yang melarang, sempat ada yang bilang jangan karena sebetulnya kan Pak Jerry tidak tahu SOP penguburan, atau apa yang membuat Bribka Jerry mantap ingin membantu menguburkan langsung? Nah, yang membuat saya membantu untuk menguburkan langsung dikarenakan pasien ini merupakan jemaat saya, di mana saya selaku penatua di Jemaat Kolom 1 Gomim Efrata Kabupaten Nusa. Dan juga pada saat saya bersedia diri mendekati salah satu petugas yang memegang APD, saat itu saya sempat dilarang oleh pimpinan saya, dalam hal ini Bapak Kapolsek, Bapak AKP Deki Demus, di mana dia langsung berteriak dan melarang saya agar supaya jangan memakai APD. Namun dikarenakan saat itu saya dengan Kapolsek diberikan penjelasan oleh juru bicara COVID-19 yaitu Dr. Stephen Dandel, maka Kapolsek mengiyakan saya. Di mana saat itu Kapolsek melarang saya dikarenakan 2 hari sebelum itu saya sempat di rapid test karena saya sempat kontak dengan pasien ini. Jadi itu alasan Kapolsek untuk melarang saya. Namun setelah diberikan pengarahan dari juru bicara COVID-19, maka ia mengizinkan saya untuk memakai APD dan menguburkan jenazah. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir karena ada rasa tanggung jawab yang Bribka Jerry rasakan, begitu ya Bribka? Ya, nanti rasa takut itu timbul pada saat saya memakai APD. Setelah saya memakai APD, baru timbul rasa takut di diri saya. Dan juga pada saat saya berjalan kaki menuju mobil jenazah, di situ rasa takut saya kembali timbul dan malah lebih takut, lebih was-was saya waktu itu. Namun saya berdoa kepada Tuhan agar supaya saya bisa diberikan kekuatan, agar supaya saya bisa menghilangkan rasa takut saya. Dan akhirnya rasa takut itu hilang dan dengan secepatnya saya menurunkan peti jenazah ke dalam liang penguburan. Baik, dan keberanian Bribka Jerry melakukan itu, empati yang ditimbulkan itu banyak membuat orang lain kagum dan memberikan apresiasi, termasuk Kapolri yang memberikan apresiasi. Salah satunya ada rekomendasi sekolah lagi dari Kapolri. Dan terima kasih juga untuk Bribka Jerry yang sudah membantu masyarakat di sana. Terima kasih Bribka Jerry. Terima kasih Mbak Nana. Saya ingin ke Pak Yuli Setio Indartono yang juga melakukan hal yang inspiratif, yang seharusnya menjadi contoh kita semua. Di warga Kompleks Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat, memberikan contoh bagaimana seharusnya tolong-menolong, kompak, membantu keluarga positif COVID-19. Saya ingin Pak Yuli bercerita bagaimana
menggambarkan ke kami sehingga bisa dicontohkan oleh orang lain. Kekompakan warga di daerah Pak Yuli, saling gotong royong membantu keluarga positif COVID-19. Pak Yuli, silakan. Baik, Mbak Nana, terima kasih. Jadi memang awalnya seperti yang mungkin terjadi pada komplek yang lain, begitu ada kabar ada yang positif, itu kepanikannya luar biasa, Mbak Nana. Ada yang meminta supaya pasien ini harus diantar ke rumah sakit dengan ambulans, ada yang ingin pindah sementara dari situ, begitu. Tapi alhamdulillah setelah kami melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, menyampaikan beberapa poin-poin yang perlu diketahui, protokol kesehatan, karakteristik penyakit ini, dan bahwa ini adalah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun, termasuk oleh pasien yang bersangkutan. Sehingga warga perlu untuk membantu. Nah, kemudian para tokoh masyarakat di RT 04 RW 10 itu bergerak kepada masyarakat, menyampaikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sehingga kemudian justru dukungannya mengalir, Mbak Nana. Jadi saat ini ibu-ibu di sana itu secara gotong royong, ada majelis taklim gotong royong, itu menyiapkan makan sehari 3 kali, Mbak Nana, untuk keluarga pasien dan pasiennya itu disediakan sudah siap, diantarkan di pagi hari sekitar jam 9, jam 10 diantarkan untuk makan selama 3 kali sehari. Ini sudah sedikitnya 10 hari dilaksanakan dengan iuran dari ibu-ibu itu sendiri, para warga sendiri. Jadi keluarga itu tidak mengeluarkan dana sama sekali, disupport oleh warga. Tetapi yang paling penting yang saya lihat adalah dukungan mental, Mbak Nana. Ini yang saya pikir sangat luar biasa, karena keluarga itu merasa didukung, sehingga terakhir saya ketemu yang bersangkutan kemarin, saya lihat dari jauh, itu terlihat gembira sekali, keluarganya gembira, pasiennya gembira, sehingga kami berharap dengan hal seperti ini, suatu situasi psikologis yang bagus, itu insya Allah akan mempercepat penyembuhan yang bersangkutan. Kira-kira begitu, Mbak Nana, situasinya sekarang. Saya dengar bahkan sampai menyediakan membeli masker baru, digantung di pagar rumah, kemudian menawarkan untuk mengantarkan dan sebagainya. Sampai sejauh itu rasa empati masyarakat di sana ya Pak Yuli, bisa di-share ke kami? Itu yang membuat saya pribadi cukup terharu, Mbak Nana. Jadi ceritanya begini, karena pasien ini adalah pasien yang sehat, tidak bergejala berat begitu, sehingga dari sisi protokol kesehatan memang boleh ada di rumah, isolasi di kamar begitu. Nah, suatu ketika pasien ini harus melakukan tes swab ke fasilitas kesehatan. Karena yang bersangkutan sehat, maka diizinkan untuk berangkat sendiri naik motor begitu. Nah, warga mulai ada yang agak cemas lagi. Ada warga yang mengatakan, kami yang sehat aja harus dikurung di rumah ini. Kenapa yang sakit boleh keluar dari rumah begitu? Lalu kami berikan pemahaman bahwa ini kalaupun toh nanti dari swabnya positif, virusnya itu kan adanya di saluran pernafasan. Sehingga yang perlu adalah diminta menggunakan masker yang benar. Sehingga kalau di jalan beliau bersin, batuk, insya Allah virusnya akan tetap tidak keluar kemana-mana. Nah, warga paham justru membelikan masker N95 baru, Mbak Nana. Ini membuat kami juga terharu. Jadi maskernya digantungkan di pagar, disertai pesan WA kepada yang bersangkutan, Bapak, kami semua warga di sini mendukung Bapak. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan Bapak sehat begitu. Jadi seperti itu. Jadi saya membaca pesannya pun juga tersentuh dengan hal itu. Sehingga tidak heran pasien ini dan keluarganya kondisi psikologisnya sangat bagus, gembira sekali mereka, didukung oleh warga di sekitarnya. Luar biasa, senang sekali mendengar itu, ikut bangga rasanya. Ikut bangga. Terima kasih banyak Pak Yuli dan salam hangat untuk seluruh warga Komplek Puri Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat. Insya Allah bisa jadi contoh untuk semua warga di seluruh Indonesia bagaimana kegotong royongan itu dipraktekkan. Salam hangat untuk semua Pak Yuli, selamat malam. Mbak Nana, kalau boleh, baik. Boleh Bapak, silakan mau menyampaikan apa? Singkat saja. Ya, kalau boleh menambahkan sedikit, Mbak Nana, hal yang cukup penting juga saya tambahkan, bahwa perlu diketahui bahwa antara pasien dan keluarganya, serta warga masyarakat di situ itu sebetulnya berbeda keyakinan, Mbak Nana. Tapi dalam kondisi saat ini, itu tidak menjadi permasalahan sama sekali. Jadi ini hal yang patut untuk dijadikan contoh juga dalam hal toleransi. Dalam masalah kemanusiaan, faktor perbedaan keyakinan segala macam tidak lagi dilihat menjadi suatu sekat begitu. Ini hal yang juga bagus untuk dilihat saya kira. Terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi poin itu poin yang sangat penting, betul-betul menyentuh hati. Terima kasih Pak Yuli.
Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mata Najwa.